Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah ya? Oke. Nah, pertemuan pertama kita ini kita akan membahas materi tentang program linear. Nah, kalau di buku, bab pertama kita itu berkaitan dengan induksi matematika. Kenapa kita tidak mempelajari induksi matematika pertama, Bu? Nah, induksi matematika itu akan kita pelajari di semester 2. Jadi, materi pertama kita di semester 1 adalah program linear. Kita lanjut. Ada yang sudah mempelajari bukunya berkaitan dengan program linear? Atau sudah paham masalah-masalah yang berkaitan dengan program linear? Ada? Program linear ini akan mudah dipahami ketika kalian sudah paham yang namanya SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear 2 variabel, dan sistem pertidaksamaan. Jika kalian sudah paham itu dan itu sudah dipelajari di kelas 1 atau di kelas 10, maka akan mudah mempelajari yang namanya program linear. Kita lanjut. Nah, program linear itu sendiri memiliki pengertian yaitu program yang digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi, program linear ini hanya diperuntukkan untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, pertidaksamaan linear. Apa simbol pertidaksamaan itu, Simbol pertidaksamaan itu ada 4. Apa aja itu? Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, paham sampai situ? Oke, kalau paham, biasanya program linear ini digunakan untuk mencari yang namanya nilai optimum. Gunanya adalah mencari nilai optimum. Nilai optimum. Nah, nilai optimum itu seperti apa? Nilai optimum itu adalah untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, kalau sudah berkaitan dengan maksimum dan minimum, siapa yang tahu aplikasi dari program linear? Program linear ini biasanya digunakan oleh perusahaan dalam bidang ekonomi, dalam dunia bisnis, bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maka digunakanlah program linear. Bisa sampai situ? Nah, pertanyaannya adalah kenapa program linear itu hanya digunakan untuk sistem pertidaksamaan linear, Bu? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak persamaan aja, Bu? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus sistem pertidaksamaan? Why? Ada yang tahu? Karena kalau persamaan kita misalkan contohnya 2x tambah 7 sama dengan 2x tambah 5 sama dengan 7. Maka 2x itu sama dengan 2, x sama dengan 1. Maka nilai dari x ini sudah pasti 1. Jadi tidak perlu menggunakan yang namanya program linear. Nah, bagaimana kalau pertidaksamaan? Kita coba. Pertidaksamaan. Kita misalkan ya, Kita misalkan 2x tambah 5. Kita mau menggunakan simbol yang mana? Misalnya kita menggunakan lebih dari. Lebih dari sama dengan 7. Maka 2x lebih dari 7 kurang 5, 2x lebih dari sama dengan 1, 2 bagi 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah x-nya lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1. Maka 1, 2,
penyelesaian yang sangat banyak, maka digunakan yang namanya program linier. Nah, program linier ini akan kita dapatkan nanti namanya daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Oke, paham sampai situ ya? Oke, kita lanjut. Untuk langkah-langkah persamaan linier itu ada 3. Langkah-langkah membuat program linier itu ada 3. Yang pertama, ketika diberikan soal atau permasalahan, kita ubah itu ke dalam bentuk model matematika. Ke dalam bentuk model matematika yang artinya dalam notasi matematika. Nah, bagaimana Bu rumusnya dari model matematika itu? Harus berbentuk yang namanya AX tambah BY lebih dari kurang dari sama dengan C. Ya, bentuknya harus seperti ini. Bentuknya harus seperti ini. Ya. Boleh menggunakan lebih dari, kurang dari sama dengan boleh. Nah, setelah kita memodelkan matematikanya, maka setelah itu kita buat sketsa grafik. Nah, membuat sketsa grafik ini maka akan nanti kita temukan yang namanya garis lurus. Yang ketiga, kita melakukan yang namanya uji titik. Uji titik ini kita gunakan untuk memperoleh yang namanya nilai himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Paham sampai situ? Mengerti? Tidak ya? Oke. Biar lebih tidak paham lagi, Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama. Misalkan, nampak ya Nak ya? Sketsakan pertidaksamaan di bawah ini. Linier di bawah ini. Misalnya Ibu ambil contohnya adalah 2x tambah 3y itu lebih dari sama dengan 6. Di mana x itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5. Bagaimana menyelesaikannya itu? Ayo kita selesaikan sama-sama. Penyelesaian. Yang diminta adalah sketsakan pertidaksamaan linier di bawah ini ke dalam bentuk grafik. Kita lihat. Ini ada berapa garis? Ada berapa pertidaksamaan? Ada 2. Kita bahas satu-satu. Kita lihat langkah-langkah persamaan linier. Yang pertama adalah membuat model matematikanya. Kita lihat, sudah dalam bentuk model matematika? Sudah dalam notasi AX tambah BY kurang dari C. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah berarti kita lompat yang kedua. Sketsakan dalam grafik. Kita ambil garis yang pertama. Garis yang pertama itu adalah 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan dulu. Maka 2x tambah 3y sama dengan 6. Agar mempermudah kita membuat dia ke dalam bentuk garis, kita harus cari dulu titiknya minimal 2 titik. Sehingga kita bisa menarik garis lurus dalam bidang kartesius. Kita misalkan x-nya itu sama dengan 0. Misalkan ya, kita misalkan x-nya itu sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, maka 2x tambah 3y sama dengan 6. Ubah x-nya menjadi 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0, 0. Berarti sisa 3y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 bagi 3. Sudah, kalau Y-nya sudah dapat, maka sekarang kita cari yang X-nya. Ketika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka 2X tambah 3Y sama dengan 6. 2X, ganti Y-nya jadi 0, tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X, 3 kali 0, 0, sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, 3. Maka titiknya diperoleh di X-nya 3, berarti 3,0.
Ini titiknya berada di X, Y, 0,2. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Paham sampai situ, nak? Paham? Kalau sudah paham, oke, sebentar. Oke, sudah dapat garisnya. Sekarang kita lihat garis yang kedua. Garis yang kedua itu adalah X. Cara bacanya gini ya, nak. X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5. Maka ada berapa garis di sini? Ada 2 garis. Apa itu? Maka diperoleh X lebih dari sama dengan 1. Berarti X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 5. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 5. Bisa? Berarti ada berapa garis nanti kita? Ada 3. Garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga. Sekarang kita gambar ke dalam bentuk bidang kartesius. Kita gambar ya, nak ya. Oke. Ingat, bidang kartesius kalau sumbu di atas itu disebut sumbu Y, sumbu yang di mendatar itu disebut sumbu X. Tinggal kita gambarkan. Kita gambar dulu garis yang pertama. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Maka diperoleh dari titiknya ini. 0,2 dengan 3,0. Kalau 0,2 titiknya di mana? 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2 di sini. 3,0 3X-nya berarti Y-nya 0. Ini 0, maka di sini. Kalau sudah dapat 2 titik, maka bisa kita tarik garis. Zebret. Sudah? Akan diperoleh garis yang namanya garis. Jadi namanya garis 2X tambah 3Y lebih dari 6 sama dengan 6. Nah sekarang garis yang kedua, X-nya lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1. X-nya 1. Lihat, X yang mana? Yang ini karena berarti dia memotong nilai X di sini. Bisa? Maka dia memotong nilai X. Sudah? Nah sekarang yang kedua itu X-nya kurang dari sama dengan 5. Berarti dia memotong di 5. Oke, bisa? Nah yang terakhir sudah dapat garisnya. Ini namanya garis X lebih dari sama dengan 1. Ini namanya garis X kurang dari 5. Yang terakhir kita melakukan yang namanya uji titik. Yang terakhir kita melakukan uji titik. Uji titik enak ya. Kita lihat garis yang pertama. Garis yang pertama itu tadi adalah 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Ini ya garis yang pertama tadi yang warna biru. Kita lihat, kita uji titiknya di atas garis dan di bawah garis. Di atas garis, ini di atasnya dan di bawah garis.
di bawah garis misalnya kita lakukan uji titik di, misalnya di bawah garis itu ada di sini. Misalnya kita ambil di 1,1. Kalau tidak di sini aja, kita ambil di sini -1. Kita ambil di sini titik ini. Ini titiknya berapa? 1,-1. 1,-1. 1 x-nya, -1-nya y. Tinggal kita masukkan aja. 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. X-nya ganti dengan 1, y-nya ganti dengan -1. Berarti 2 kali 1 tambah 3 kali -1 lebih dari 6. 2 kali 1, 2. 3 kali -1, negatif 3. Lebih dari 6. 2 kurang 3, ini 1. -1 lebih dari sama dengan 6. Benar. -1 lebih dari sama dengan 6. Benar? Benar nak? Lebih dari 1? Salah ya? Salah. Maaf ya nak, tadi ada terpotong. Itu tulisan pertidakssamaannya. Nah, sampai sini. Nah, sudah dapat. Tadi -1 lebih besar dari 6. Salah ya? Salah. Nah, kita lanjut. Kita ambil titik yang di atas. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Kita ambil titik yang di atas. Titik yang di atas berapa? Misalnya kita mau mencek yang ini, yang lebih mudah. 2,3. Kita cek. 2,3. Ini berada di bawah. Di atas. Di atas. Coba kita cek. 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Berarti 2 kali 2 tambah 3 kali 3 lebih dari 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Lebih dari 6. 4 tambah 9 itu sama dengan 13. Lebih besar dari 6. Benarkah 13 lebih besar dari 6? Benar? Benar. Ini benar, ini tadi salah. Kalau baru kita lihat sudah. Karena yang di atas yang benar, di bawah salah, maka kita coret yang salahnya. Maka yang bukan daerah penyelesaian kita coret. Yang di bawah tadi juga ya, yang di bawah tidak. Yang di atas yang iya. Nah, sekarang kita lihat lagi titik uji untuk garis kedua. Garis kedua itu adalah x lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1. Ini tadi karena ini garisnya x lebih dari sama dengan 1, ini garis x kurang dari 5. X lebih besar lebih dari sama dengan 1 ke kiri atau ke kanan x-nya. X lebih dari sama dengan 1 kanan atau kiri. Lebih besar sama dengan 1 berarti ke arah kiri, karena kiri 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena ke kiri, maka yang kita arsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Berarti kita arsir yang bukan. Yang bukan, berarti ini bukan. Oke. Selanjutnya, x
kita misalkan Y. Bisa? Kalau kita ketahui coklat X keju Y, maka sekarang yang diketahui apa? Roti coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega, sedangkan roti keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Ketersediaan terigu sebanyak 2.400 gram dan mentega itu 2.500 gram. Sketsakan keadaan grafik jika roti keju diproduksi harus lebih dari 150. Kita agar mudah kita buat kotaknya ya. Maka kita buat, misalkan di sini kita buat bahan. Di sini kita buat coklat. Di sini kita misalkan keju dan di sini kita misalkan ketersediaan. Ini merah ya. Nah, bahannya ada dua, yaitu terigu dan mentega. Kita buat terigu dan mentega. Coklat memerlukan 6 gram terigu. 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Ketersediaan terigunya berapa? 2.400. Mentega 2.500. Sudah? Maka kita petain. Dari sini kita misalkan tadi coklat ini adalah X, Y, kejunya adalah Y, maka diperoleh ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Maka dari sini kita mendapat persamaan. Persamaan yang pertama adalah 6X tambah 4Y itu adalah 2.400. Pertanyaannya kita menggunakan tanda apa? Tanda pertidaksamaan apa? Kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Karena ketersediaannya 2.400, maka kita menggunakan kurang dari sama dengan 2.400. Kurang dari sama dengan 2.400. Artinya stoknya nggak sampai 2.401, nggak sampai. Yang selanjutnya, mentega itu ada 5X tambah 5Y itu kurang dari sama dengan 2.500. Ini persamaan pertama, pertidaksamaan pertama, kedua. Apalagi sketsakan keadaan ke dalam grafik jika roti keju apa tadi Y diproduksi harus lebih dari Y, harus lebih dari 150. Lebih dari, ada nggak kata sama dengan yang lebih dari 150? Artinya 150 bukan 150, artinya di atas 150, 151. 150-nya enggak ikut. Bisa ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita selesaikan, kita buat dia ke dalam bentuk grafik karena modul matematikanya sudah. Grafiknya gimana? Kita selesaikan satu-satu garis. Garis yang pertama itu adalah 6X tambah 4Y kurang dari 2.400. Kita ubah ini ke dalam bentuk persamaan. 6X tambah 4Y sama dengan 2.400. Tinggal kita buat kotak X, Y, X, Y. Biar gampang menggunakan ini ya nak ya. Kalau sudah paham yang contoh yang pertama, kita bisa menggunakan ini. Nah, biar dapat garisnya 2 titik minimal, ini kita misalkan 0, ini kita misalkan 0, titik potong garis. Ketika X-nya 0, tutup aja X-nya. Ketika X-nya 0, tutup X-nya. Tutup X-nya, maka sisa 4Y. 6X tambah 4Y sama dengan 2.400. Karena X-nya 0, kita hilangkan dulu. Berarti 4Y sama dengan 2.400.
Bisa. Setelah dapat garis yang pertama, kita lanjut garis kedua. Untuk garis yang kedua, kita menggunakan cara yang sama seperti ini. Garis kedua itu apa? 5x tambah 5y lebih dari sama dengan 2500. Kita misalkan 5x kita ubah ke dalam bentuk persamaan. 2500. Buat tabelnya x, y, x, y. Nah, biar gampang, langsung aja. Ketika x-nya 0, tutup x-nya, berarti sisa 5y sama dengan 2500. Berarti y sama dengan 2500 dibagi 5. Maka diperoleh nilainya 500. Sekarang kita ganti, y-nya sama dengan 0, tutup aja y-nya. Berarti 5x sama dengan 2500. X sama dengan 2500 dibagi 5 sama dengan 500. Maka 0,500 dan 500,0. Bisa? Nah, kalau sudah, sekarang kita menggambarnya ke dalam bentuk diagram atau ke dalam bentuk bidang kartesius. Nah, langsung kita masukkan titik-titiknya. Garis yang pertama, ya 0,600, berarti 0,600 x-nya 0, y-nya 600. Berarti di sini 400,0, berarti 400,0 di sini. Ini dipakai garis. Oke. Garis yang kedua itu berada di 0,500, 0,500 dan 500,0. Garis yang kedua Oh, sama dengan hasilnya? Iya Pak, silakan. Lu mau ngajar? Iya Pak. Nah, ini garisnya tadi adalah 6x. Ini garisnya 6x tambah 4y lebih dari 2400. Dan yang biru ini garisnya adalah garis 5x tambah 5y lebih dari 2500. Nah, garis yang terakhir, yang ini tadi, garis yang ketiga, itu y-nya 150 lebih dari 150. Di mana dia? Lebih dari 150 berarti kita harus memotong di titik y di sini. Ini beratnya 150. Nah, kenapa ini garisnya putus-putus, Bu? Kenapa nggak garis lurus? Karena katanya kan y lebih dari, nggak ada tanda sama dengannya. Jadi 150 nggak termasuk, 151 baru termasuk. Maka kita menggunakan yang namanya garis putus-putus. Sekarang kalau sudah, kita melakukan yang terakhir yang namanya uji titik. Uji titik. Garis yang pertama kita coba. Itu adalah 6x tambah 4y lebih dari 2400. Kita ambil titik di bawah dan di atas.
di bawah tadi garis 6x ini kan garis yang warna hijau. Kita ambil titik yang di bawah, misalnya kita ambil di 100,200. 100,200. Kita coba. 100 berarti 6x tambah 4y lebih dari 2400. 6 x nya ganti jadi 100 ditambah 4 dikali 200 kurang dari 2400. 6 kali 100 600. 4 kali 200 800 kurang dari 2400. 6 tambah 8 itu sama dengan 14.000 kurang dari 2400. Benarkah 1400 lebih kecil sama dengan 2400? Benar. Jadi nggak usah kita cek lagi ya yang di atas garis. Maka yang termasuk itu di bawah garis. Yang termasuk di bawah garis. Yang salahnya kita arsir. Berarti yang salah di atas kan? Berarti kita arsir yang di atas. Tuh. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang garis warna tadi warna hijau ya, warna hijau. Nah, sekarang kita lihat garis yang warna biru. Garis yang warna biru adalah garis kedua, yaitu 5x tambah 5y kurang dari 2500. Maka 5 kita ambil titik di bawah sama di atas. Kita bisa menggunakan titik yang sama. Maka kita coba 100,200. 5x tambah 5y kurang dari 2500. 5 kali 100 ditambah 5 kali 200 kurang dari 2500. Berarti 500 tambah 5 kali 200 1000 kurang dari sama dengan 2500. 500 tambah 1000 15.000. 150. 1500. Benarkah 1500 kurang dari 2500? Bu? Benar. Kalau benar, kita nggak usah lagi menguji titik yang di atasnya. Karena benar di bawah, maka yang kita arsir di atas. Yang benar kan di bawah kan? Yang benarnya nggak usah kita arsir, yang salah aja yang kita arsir. Maka daerah penyelesaiannya yang mana? Belum selesai. Belum bisa kita tentukan. Kenapa? Ada tadi garis yang namanya garis batas. Ini tadi. Yang ini adalah garis Y lebih dari sama dengan 150. Y lebih dari 150 ke atas atau ke bawah? Y lebih dari 150 ke atas atau ke bawah? Kalau lebih besar dari 150 berarti ke atas. Karena ke atas yang bukan berarti yang di bawah yang kita arsir. Maka daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya adalah yang ini, yang tidak kita arsir, daerah penyelesaian. Paham sampai situ nak? Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan boleh hubungi Ibu, boleh chat Ibu personal. Yang tidak pahamnya di mana? Kalau sudah paham, maka silakan dipindahkan ini ke catatan dan catatannya difoto dan dikirim ke Ibu beserta mukanya. Jadi kalian fotonya seperti ini. Nah, ini misalnya buku catatan kalian. Jadi kalian fotonya seperti ini kirim ke Ibu lewat WhatsApp, ya begini. Ikut mukanya ini foto. Bisa? Oke? Terima kasih nak. Semoga di rumah diulangi lagi karena program linear ini akan sulit ketika tidak diulangi, tapi akan mudah ketika kalian mengulanginya dengan contoh soal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bertemu di materi berikutnya. Bye bye. Selamat pagi.